Banpol, korban politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ki Ewes, saya bukan petugas partai, saya bukan petugas negara, bukan juga petugas pejabat negara. Saya cuman petugas rakyat. Saya sendiri adalah rakyat jelata yang banyak bingung sama pemberitaan media-media itu. Ini apalagi yang satu pekan terakhir ini ada di trending topik. Waduh, trending topik itu apa? Saya nggak ngerti, saya ini nggak sekolah. Saya ini rakyat jelata. Trending topik itu katanya yang jadi pemberitaan besar, banyak diberitakan media-media, media mainstream, media sosial. Media mainstream itu apa ya? Ya begitulah, media utama katanya, media arus utama. Ya maaf kalau istilah saya nggak karuan, saya nggak sekolah, saya ini rakyat jelata. Cuman gini loh, Bapak, Ibu, Saudara, adik, Nyang, Cing, Cong, itu ada pemberitaan tentang dua anak Pak Mulyono. Wih, Pak Mulyono siapa ya? Pak Mulyono itu nama kecil dari presiden kita, Pak Joko Widodo. Nah, anaknya yang jadi pemberitaan luar biasa sekarang ini namanya Gibran dan Kaisang. Gibran itu sang putra sulung, Kaisang itu sang putra bungsu. Yang pertama Kaisang dulu. Sang Kaisang ini diberitakan setelah dia sama istrinya yang lagi hamil muda ini naik pesawat pribadi ke Amerika dan pulang ke sini. Itu naik pesawat jet pribadi yang mewah. Namanya Gulfstream. Waduh, ribet lagi nih namanya Gulfstream itu apa artinya? Saya ini rakyat jelata, nggak pernah sekolah. Apa kata media, apa kata teman-teman, apa kata netizen. Netizen itu apa? Katanya Kaisang tuh naik pesawat pribadi itu menunjukkan kemewahan dia. Mewah apanya? Mewah kalau dia sewa sendiri. Ini kan enggak. Katanya jet pribadi itu hasil dari pinjaman. Nah, pinjaman itu dari siapa? Dari seorang pengusaha yang ada usahanya di Solo, Jawa Tengah, Surakarta. Tempat kakaknya namanya Gibran itu jadi wali kota kemarin-kemarin itu. Jadi kalau menurut netizen, penggunaan pesawat pribadi jet yang mewah ini itu tergolong gratifikasi. Gratifikasi itu janji atau pemberian janji. Padahal kalau di mata politisi dan ekonom dan pengusaha tidak ada makan siang yang gratis, bos. Artinya kalau sudah dipinjami pesawat itu pasti ada kompensasinya, ada janji-janji yang harus dipenuhi sebagai deal-deal antara Kaisang atau siapa yang berkuasa itu dengan pengusaha yang minjemin jet pribadi tadi. Gitu. Memang Kaisang bukan pejabat publik, bukan pejabat negara, bukan ASN, tapi dia adalah anak Presiden Republik Indonesia. Orang itu kalau memberi gratifikasi atau suap itu nggak mesti ke pejabat yang bersangkutan, bisa lewat liku-liku jalannya, bisa lewat istri, bisa buat pakai anaknya, bisa lewat keponakannya, bisa lewat tetangganya, bisa lewat temannya. Jadi macam-macam jalan orang untuk gratifikasi atau pemberian yang tidak ada yang gratis itu tadi. Nah, yang bikin saya sebagai rakyat ini pusing, itu Kaisangnya nggak ada klarifikasi, nggak ada jawabannya yang dipermasalahkan oleh netizen itu. Yang justru klarifikasi itu adalah Menteri Kominfo, Menteri Komunikasi dan Informatika, namanya Pak Budi Aris Setiadi. Nah, ini menteri kok sepertinya jadi jubir atau humasnya Kaisang. Padahal Pak Menteri ini kan harusnya jadi humasnya negara yang menjawab apa pertanyaan orang-orang luar negeri atau orang dalam negeri lah ya, tentang segala sesuatu yang diperlukan, informasinya menyebar ke rakyat.
Nah itu Pak Budi Aristiati bisa menjawab itu. Ini kan enggak. Soal Kaisang pribadi, dia yang menjawab. Katanya apa? Kaisang itu bukan nyewa. Kaisang itu cuma nebeng temennya. Loh itu dia yang saya bilang tadi. Temennya itu apa? Ya pengusaha itu. Tidak ada makan yang gratis, bos. Harus ada kompensasinya. Nah itu kompensasinya apa? Maka saya anjurkan gini, Pak Budi Ari, sebagai Menteri Kominfo, itu kalau membela Kaisang, itu jangan cuman berdasarkan yang bukan fakta. Harus Bapak jelaskan apa sih kriteria pemberian gratifikasi atau janji yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan oleh KPK. Sudah diuraikan itu. Nah, masuk enggak kriteria diperbolehkan itu yang Kaisang tadi? Kalau masuk diperbolehkan, ya sudah beres, itu terjawab. Tapi kalau masuk kriteria yang tidak diperbolehkan oleh KPK, sebaiknya Pak Budi Ari diam. Jangan menjawab pertanyaan netizen. Jangan membela mati-matian Kaisang. Nanti Bapak sendiri yang jadi buli-bulian masyarakat, jadi buli-bulian netizen. Netizen itu kejam loh. Maha benar netizen katanya orang-orang. Saya sendiri nggak tahu, saya bukan netizen, saya ini rakyat jelata. Saya nggak ngerti apa-apa, nggak pernah sekolah. Ya Pak Budi ya. Jadi jelaskan berdasarkan undang-undang atau apa namanya itu, peraturan yang dibikin oleh KPK, peminjaman pesawat jet yang diberikan atau dipinjamkan kepada Kaisang tidak memenuhi kriteria gratifikasi oleh KPK. Selesai. Itu ya. Beres persoalan. Tapi kalau memenuhi kriteria pemberian gratifikasi, itu harus diproses lebih lanjut. Yang kedua, kakaknya Kaisang yang namanya Gibran, itu sebulan lagi kan jadi wapres. Tetapi 10 tahun kemudian, 10 tahun yang lalu, apa cuitannya melalui media sosial Kaskus, ini yang dibongkar oleh netizen. Emang netizen itu kurang ajar. Gitu. Sudah 10 tahun yang lalu, orang juga sudah lupa, dibongkar lagi sama mereka. Wah, ternyata tulisannya yang diposting ke Kaskus itu, ke media sosial Kaskus, itu diduga kuat milik Gibran. Udah inisialnya, sudah ada hubungannya dengan Kaisang, dengan hubungannya dengan Pak Jokowi, dengan hubungannya perusahaan cateringnya. Itu sudah klop bahwa ini 99,9% dipastikan ini milik Gibran. Isinya membuli atau mengata-ngatai Pak Prabowo, mengata-ngatai partai politik, ada artis yang disikat sana, sikat sini. Itu dengan bahasa atau narasi yang seperti orang tidak pernah makan sekolahan. Nah, siapa yang pernah makan sekolahan? Ayo, rontok semua itu. Artinya gini, itu kan ibarat orang Jawa itu. Artinya kalau bahasa Indonesia, orang yang nggak berpendidikan. Narasi yang dipakai, diksinya. Waduh, diksi itu apa? Saya nggak sekolah, nggak ngerti diksi itu kata teman-teman saya itu. Diksinya yang dipakai itu kasar. Seperti orang nggak pernah sekolah katanya. Belum lagi yang mengandung pornografi, porno apa nih? Ya porno lah pokoknya. Bukan cuma pornografi, ya porno. Itu menunjukkan ini orang punya intelektual apa enggak gitu. Punya daya pikir yang bagus apa enggak itu. Saya enggak ngerti. Tapi kembali Menteri Kominfo menjadi jubir atau humasnya siapa? Gibran tadi. Katanya itu bukan milik Gibran, bukan akun Gibran. Nah, terus siapa? Ya nggak tahu. Nanti kan kita selidiki, nanti ketahuan siapa pemiliknya. Loh, kalau bukan milik Gibran, terus milik siapa? Mas nggak ketahuan? Ya. Terus buktinya apa bahwa itu bukan milik Gibran? Kalau netizen mengatakan itu pasti milik Gibran, itu ada bukti-buktinya. Ini dia posting begini, ini dia posting begini, dapat posting dari Kaisang mengucapkan selamat ulang tahun
itu tadi Fufu Fafa, namanya Fufu Fafa. Itu yang tanggal lahirnya persis sama ibunya, yang tanggal lahir ibunya Fufu Fafa itu dan Fufu Fafa sendiri itu persis tanggal lahirnya Gibran dan ibunya Bu Irina itu. Itu bukti-buktinya banyak dari netizen. Kalau Pak Ari Budi Aristiadi ini membantah bahwa itu bukan akunnya Kaisang, bukan akunnya Gibran, harusnya dengan bukti-bukti teknis. Bapak kan Menteri Kominfo, harusnya punya kewenangan, punya peralatan yang bisa masuk langsung ke infrastrukturnya pemilik akun itu. Lihat IP address-nya. Waduh, IP itu, kata orang-orang IP itu internet protokol. Wah, dari situ bisa diketahui. Ini biasa digunakan oleh Gibran nggak IP ini? Dari situ kan ketahuan bahwa ini benar asli akunnya Gibran atau bukan. Jadi bukan hanya Pak Budi Ari ini bukan membantah hanya berdasarkan sangkaan-sangkaan, apalagi hanya berdasarkan perasaan. Kan ini bukan percintaan Pak Budi, jangan pakai perasaan, pakai data-data teknis yang Anda punya, itu pasti bisa terbongkar. Kalau nggak bisa membongkar, di Indonesia ini banyak ahli IT yang jagoan, yang jempolan. Minta tolong mereka. Jangan malu-malu, buktikan. Dan kalau perlu disiarkan langsung di TV-TV nasional atau di seluruh pemilik akun YouTube. Wah, itu pasti menarik itu. Ayo, timnya Bapak ini penelitian membongkar IP ini. Benar nggak ini IP ini? Nggak apa-apa seharian penuh itu YouTube itu dipenuhi atau live-nya timnya Bapak dalam membongkar akun Fufu Fafa ini. Benar nggak ini punyanya Gibran atau enggak? Kalau bukan punya Gibran, clear persoalan. Bersih namanya Mas Gibran Raka Buming Raka. Dan melenggang mulus nanti menjadi wakil presiden, wakilnya Pak Prabowo Subianto. Tetapi kalau itu benar punyanya Gibran, maka harus diproses lebih lanjut. Karena yang dibully mati-matian itu, yang dikata-katain tidak senonoh itu Pak Prabowo loh. Calon presiden nanti sebulan lagi ini, yang pasangannya sama Gibran. Gibran wakilnya, Pak Prabowo presidennya. Apa jadinya kalau dua beliau ini nggak kompak nanti? Seluruh rakyat ini mengharapkan presiden dan wakil presiden, Pak Prabowo dan Mas Gibran itu kompak. Tidak ada masalah di masa lalu, tidak ada beban masalah di masa datang. Kompak mereka membangun negara ini, mensejahterakan rakyat. Bagus itu Pak, damai itu, sejuk ini negara kita ini Pak. Jadi Pak Budi juga bisa mengambil peran penting di sini. Teliti Pak, siarkan secara langsung, jadi transparan. Seluruh rakyat mengerti. Gitu. Seluruh rakyat bisa mengikuti bagaimana penelitian tim Bapak untuk membongkar akun Fufu Fafa ini. Begitu Pak. Apalagi Pak Jokowi waktu pertandingan timnas Indonesia lawan Australia kemarin, sudah bilang begini katanya, ya semua waktu ditanya, Pak ini bagaimana kasus Gibran sama Kaisang, kata Pak Jokowi gini, ya semua warga negara sama di mata hukum, ya gitu aja. Nah, sama di mata hukum. Jadi kalau misalnya salah bisa diproses secara hukum seperti warga negara yang lainnya. Tetapi ada arti yang lain. Mungkin Pak Jokowi mau bilang begini, si orang itu pakai jet pribadi nggak apa-apa, nggak dipermasalahkan. Si akun media sosial itu ngomongnya lebih jorok lagi, nggak apa-apa, nggak dipermasalahkan. Kenapa anak-anakku dipermasalahkan gitu kan? Padahal harus sama ini. Seluruh warga negara itu harus diperlakukan sama di mata hukum katanya. Jadi Pak Budi Ari dan netizen silakan mencerna mana perkataan Pak Joko Widodo yang benar ini. Yang arti pertama atau yang arti kedua. Saya nggak bisa mengartikan apa-apa. Saya ini nggak sekolah Pak. Saya ini rakyat jelata. Saya apa kata media, kata teman-teman, kata medsos. Saya ini bukan petugas negara, bukan petugas partai. Saya cuman petugas rakyat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banpol, korban politik.